Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Rahmat Adriansyah, pada mata kuliah Manajemen Humas. Status sebagai mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Mandiri di Universitas Negeri Padang dengan NIM 20002134. Pada kesempatan kali ini dengan bangga saya akan membahas salah satu topik terakhir pada semester ini, yaitu mengenai excellent service atau layanan prima. Perlu kita pahami kembali bahwasanya sebagai seorang praktisi public relation, tentunya kita dalam melayani pihak eksternal kita harus memberikan layanan prima. Maka dari itu teman-teman yang berbahagia, simaklah penjabaran-penjabaran yang akan saya sampaikan pada video ini. Salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau praktisi public relation sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan adalah memberikan layanan prima. Tidak hanya sekedar layanan, namun sebuah layanan prima yang diberikan kepada seluruh stakeholders-nya. Entah itu pelanggan atau klien serta siapapun yang terlibat baik dalam lembaga atau perusahaan baik internal atau maupun eksternal. Karena tentunya suatu perusahaan memiliki banyak sekali stakeholders, di antaranya mereka yang berada di pihak internal dan juga mereka yang berada di pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Lantas, bagaimana konsep dan cara membangun layanan prima kepada pelanggan serta seluruh stakeholders sebagai bentuk layanan dan apresiasi lembaga atau perusahaan melalui praktisi public relation officer? Di antaranya, berikut akan saya jabarkan secara bertahap konsep-konsep tersebut. Bagian-bagian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini antara lain yang pertama, memahami atau pemahaman mengenai layanan prima sehingga terdapat suatu kesepakatan yang jelas seperti apa layanan prima itu sebenarnya. Yang kedua, yaitu mengenai konsep-konsep terkait dengan apa yang diambil dari beberapa pakar mengenai keseragaman dalam tata pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan penghasil produk yang terfokus pada bisnis dengan menjalankan konsep 7A plus S sebagai bentuk dari tatanan pelaksanaan layanan prima. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai manfaat dan tujuan dari layanan prima. Yang keempat, kita juga akan membahas mengenai tolak ukur dari layanan prima. Misalnya, hampir seluruh hotel berbintang yang sangat mahal, namun beberapa orang tetap mau membayar dengan santainya, yaitu karena yang dibeli tidak hanya sekedar fasilitas, tetapi layanan prima dari hotel tersebut. Serta yang terakhir, kita juga akan membahas mengenai tips menerapkan layanan prima, serta menjaga sikap positif sehingga dapat mendengarkan semua hal bahkan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dan stakeholder di sebuah lembaga di suatu perusahaan atau perusahaan dan juga organisasi tentunya. Lalu bagaimana sebenarnya layanan prima dapat diberikan? Layanan prima atau juga disebut sebagai excellent service yang memiliki arti sebagai suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga atau perusahaan pada saat memberikan layanan, informasi, produk maupun jasa kepada konsumen atau siapapun di luar lembaga dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai dengan baik. Layanan prima sebaiknya harus mampu menjawab seluruh keinginan hasrat dan pertanyaan-pertanyaan konsumen dengan etika serta berdasarkan asas komunikasi. Jadi, perlu kita pahami bahwasanya dalam halnya layanan prima ataupun excellent service perlu adanya asas komunikasi dan juga etika. Ketika seorang praktisi public relation hendak memberikan pelayanan, harus diiringi dengan adanya komunikasi yang baik, komunikasi dua arah, dan juga diiringi dengan adanya etika. Karena setiap penampilan, setiap gerakan dari seorang praktisi public relation tentunya senantiasa diperhatikan oleh pelanggan dan juga pihak-pihak eksternal dari suatu lembaga. Menurut Nina Rahmayanti tahun 2013 menyatakan bahwasanya layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan pelanggan setiap saat secara konsisten
serta memiliki standar yang tinggi. Setiap saat berarti kapanpun pelanggan bertanya harus siap dijawab, baik itu siang, malam, pagi, atau bahkan pada tanggal merah. Sehingga tidak boleh berkata tidak. Jadi setiap hari harus konsisten dan mempunyai standar tinggi yang dapat disebut dengan excellent service. Maka dari itu, sebagai seorang praktisi public relation, kita harus senantiasa standby, harus senantiasa siap ketika diberikan keluhan, ketika pihak pelanggan kita mengadakan suatu kritikan, maka kita harus senantiasa siap untuk menjawab hal tersebut. Entah itu pada pagi hari, siang, sore, maupun di tanggal merah. Karena dari sanalah mereka juga dapat menilai dan intinya juga akan berimbas kepada citra lembaga tersebut. Karena pelayanan prima juga akan berpengaruh pada terbentuknya citra baik lembaga di mata publik. Keuntungan dari layanan prima bagi seluruh komponen instansi maupun lembaga, khususnya para public relation, yakni manfaatnya untuk menjalankan beberapa fungsi layanan, baik itu fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan lain sebagainya. Kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama, dilihat dari fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi artinya merupakan layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk maupun jasa yang kita punya untuk menyampaikannya kepada konsumen yang telah membeli produk sebuah lembaga. Jadi, harus detail dan jangan mengandung unsur kebohongan. Informasi yang diberikan harus benar dan jujur. Maka dari itu, komunikasi yang dijalankan harus dua arah antara pihak lembaga dengan pihak eksternal atau pelanggan. Dan setelahnya, informasi yang diberikan harus dikemas dengan sedemikian rupa sehingga menjadi berita yang nantinya dapat dikonsumsi oleh publik. Dan berita tersebut harus bersifat benar adanya, sesuai dengan fakta dan data empiris, sehingga tidak mengada-ngada, tidak mengandung unsur kebohongan di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi ekonomi, yang mana bahwa layanan prima juga bermanfaat untuk menjalankan fungsi ekonomi yang menekankan pada kondisi layanan yang baik. Maka bisnis yang dijalankan akan memberikan keuntungan karena pelanggan merasa puas, sehingga membuat pelanggan kita merasa nyaman dan ingin selalu menjadi pelanggan terbaik bagi suatu lembaga. Ketika suatu pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan, maka mereka akan terus berlangganan dengan lembaga yang bersangkutan. Karena mereka merasakan bahwasanya mereka dimuliakan, mereka merasakan layanan yang sangat prima dari lembaga tersebut, sehingga acuannya adalah layanan yang diberikan oleh lembaga. Maka mereka akan tetap senantiasa menggunakan jasa, menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, fungsi penilaian, di mana fungsi ini memiliki arti bahwasanya layanan prima akan membuat para konsumen untuk menilai tingkat kebaikan dan kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan para konsumen dalam memilih layanan. Jadi dalam fungsi ini, seorang konsumen berhak untuk memberikan penilaian dan juga pencapaian dari lembaga ini. Apakah lembaga tersebut telah mencapai tujuannya dengan baik, tinggi maupun rendah. Ketika suatu lembaga mampu untuk mencapai layanan terbaiknya, maka dapat dipastikan lembaga tersebut akan memiliki banyak sekali konsumen. Banyak sekali konsumen, baik itu dari berbagai lapisan masyarakat. Karena percaya tidak percaya bahwasanya penilaian ini sangat berarti. Ketika penilaian tersebut baik, maka secara tidak langsung penilaian tersebut akan tersebar kepada pihak-pihak lain ataupun konsumen lainnya, yang mana nantinya akan menarik konsumen lebih banyak, sehingga tentunya perusahaan tersebut akan lambat laun memiliki banyak sekali konsumen. Bela selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi persaingan, yang mana merupakan layanan prima yang menekankan pada tolak ukur untuk persaingan dengan melihat pada kualitas layanan maupun kualitas produk yang menjadi tolak ukur dari konsumen lembaga. Perlu saya garis bawahi kembali, suatu lembaga itu memiliki dua persaingan. Yang pertama itu persaingan produk, dan kedua persaingan dari kualitas pelayanan. Maka dari itu pelayanan prima sangat berarti.
Tidak hanya pada prima pada layanan kualitas layanan, namun juga pada kualitas produk, juga dipengaruhi oleh kualitas layanan. Seperti itu. Kita lanjut kepada tujuan dari layanan prima. Di antaranya ada 5 tujuan dari layanan prima ini. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan tingkat kepuasan pada pelanggan atau pihak yang terlibat dalam sebuah lembaga. Tujuan ataupun goals dari lembaga yaitu adalah untuk mencapai kepuasan dari konsumen. Ketika konsumen puas dengan layanannya, maka tentunya akan berimbas kepada pendapatan dari lembaga tersebut. Yang kedua, tujuan layanan prima ini adalah memberikan kepercayaan sebagai upaya perusahaan atau lembaga untuk menjaga loyalitas pelanggan. Loyalitas ini artinya adalah kesetiaan pelanggan. Jadi, dengan itu, dengan menjaga, memberikan kepercayaan, keyakinan bahwasanya pelayanan ini telah prima, memberikan keyakinan bahwasanya produk ini telah baik dan juga sesuai dengan standar operasionalnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut juga akan berimbas kepada loyalitas dari pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Ketika seorang konsumen hendak membeli sesuatu, maka belum tentu mereka dapat yakin akan hal yang dibelinya. Maka dari sini, para public relation officer memberikan perannya dalam membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Yang keempat, tujuan layanan prima adalah mempermudah para konsumen. Yang artinya kita membantu konsumen atau langganan dari lembaga atau perusahaan untuk memahami produk yang dijual. Tentunya suatu lembaga memiliki berbagai macam produk, berbagai bentuk produk dan layanan yang mereka sediakan. Maka dari itu, peran dari Public Relation Officer adalah memberikan penjelasan, memberikan pernyataan-pernyataan yang mana hal tersebut akan memberikan gambaran ataupun deskripsi bagi konsumen untuk memilih dan memilah yang mana layanan yang akan mereka ambil, yang mana produk yang akan mereka beli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan tersebut. Yang terakhir ataupun yang kelima, tujuan dari layanan prima ini adalah menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena seringkali saat memberikan layanan prima ataupun excellent service, kita tidak mengingat bahwa mereka adalah raja sebagai pelanggan. Karena jika sewaktu-waktu mereka melakukan komplain, maka pihak perusahaan harus siap memberikan perbaikan dan layanan terbaik kepada mereka. Ingat, seorang pelanggan merupakan raja. Maka seorang praktisi public relation harus memahami konsep tersebut. Ketika mereka mengajukan komplain kepada pihak lembaga, maka lembaga harus bersifat cepat tanggap untuk menanggapi komplain tersebut agar komplain tersebut segera terrealisasi, segera dilakukan perbaikan sehingga mereka tetap menjaga loyalitas mereka sebagai pelanggan. Baiklah, kita beralih kepada tolak ukur dari layanan prima. Di antaranya, yang pertama terkait dengan transparansi, yang berarti layanan terbuka dan mudah diakses oleh siapapun, terkhusus oleh konsumen, dan juga dimengerti sehingga tidak membuat multidimensi atau multimakna. Maka dengan itu, mereka dapat mengetahui dan memahami apa yang mereka dapatkan serta proses dan layanan yang lembaga berikan kepada konsumen. Fungsi ini tolak ukur ini sangat penting karena transparansi perlu kita berikan sejak awal hingga akhir. Transparansi dari lembaga sehingga pihak konsumen dengan mudah memahami apa yang akan mereka dapatkan, proses apa yang akan terima, dan juga layanan apa yang akan mereka dapatkan dari lembaga tersebut, dari lembaga yang bersangkutan. Tolak ukur yang kedua yaitu tanggung jawab. Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika perundang-undangan dan juga hukum yang berlaku serta standar operasional layanan. Karena perlu kita garis bawahi, suatu lembaga atau perusahaan harus senantiasa berpegang teguh pada 4 poin ini. Yang pertama yaitu perundang-undangan, yang kedua etika, yang ketiga yaitu hukum yang berlaku di sekitar lembaga berdiri, dan yang keempat yaitu standar operasional layanan.
Maka dari itu penting sekali untuk kita pahami bahwasanya dalam membangun suatu lembaga, dalam menjalankan operasional dari suatu perusahaan, kita harus mengacu kepada tanggung jawab. Responsibility ini sangat penting bagi suatu lembaga. Karena tanggung jawab yang baik juga akan memberikan dampak baik bagi lembaga nantinya. Tolak ukur yang ketiga, yaitu kondisi. Artinya, pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan. Yang keempat, yaitu partisipasi. Artinya, layanan yang harus bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya juga. Sehingga, partisipasi yang bersifat aktif dari lembaga dan juga konsumen. Ketika konsumen aktif, maka lembaga harus lebih aktif. Dan juga ketika konsumen sangat agresif, maka lembaga harus lebih agresif dalam memasarkan produk dan juga jasanya. Yang kelima, tolak ukurnya adalah kesamaan hak. Artinya, layanan harus bersifat adil dan terhadap semuanya tanpa memandang agama, ras, golongan, dan status sosial. Semuanya harus sama. Karena dalam hal produk dan jasa tentu tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang agama, dan segala macamnya. Karena produk yang dipasarkan tentu memiliki tujuan, goals, pemasok pasar yang luas. Tidak ada mengandung unsur-unsur perbedaan, kasta, agama, dan segala macamnya. Yang keenam, ataupun yang terakhir, yaitu adil. Tolak ukur yang terakhir ini adalah tolak ukur berkeadilan, yang artinya pelayanan harus bersifat sama rata bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Selanjutnya teman-teman kita beralih kepada konsep materi terakhir kita, yaitu mengenai konsep layanan 7A plus S. Apa itu 7A dan plus S? Saya akan jabarkan secara bertahap, secara komprehensif nantinya pada video ini juga. Sebagai bentuk dari layanan suatu lembaga, layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia, konsep ini banyak digunakan oleh perusahaan yang tengah mengembangkan layanan prima atau excellent learning atau excellent service melalui tangan para pihak public relation officer. Sehingga dari itu, konsep 7A plus S ini sangat perlu untuk dikembangkan dalam hal menjabarkan excellent service ini. Di antaranya apa saja? Yang pertama, terdapat attitude. Attitude ini artinya adalah sikap yang harus diterapkan ketika sedang menemui pelanggan atau memberikan layanan. Jangan sampai kita bertindak seolah-olah seorang raja. Kayak telah saya sampaikan tadi, pelanggan adalah raja. Tetapi kita harus menjadikan mereka sebagai raja karena pada dasarnya pembeli sepantasnya untuk dimuliakan. Maka dari itu, peran Public Relation Officer harus melayani dengan ramah, penuh perhatian, sopan, dengan senyuman, berpikir sehat, tidak ada rasa sakit hati, dan sebagainya. Tentu ini dituntut untuk sempurna. Sebagai seorang Public Relation Officer, mereka harus senantiasa standby dengan senyuman, senantiasa memberikan layanan terbaik dan segala macamnya. Yang mana hal tersebut mendukung terrealisasinya etika dan sikap yang baik dari Public Relation Officer. Yang mana hal ini bersifat keseluruhan dari pihak lembaga kepada pihak eksternal, dari pihak lembaga kepada pihak eksternal yang bersifat sangat luas, atau pelanggannya. Maka pelanggan akan memberikan kesan pertama terhadap perusahaan atau lembaga melalui sikap dan perilaku yang dirasakan dan dilihat pertama kali oleh konsumen. Itu adalah attitude. Attitude merupakan penggambaran utama ketika pelanggan melihat suatu lembaga. Walaupun secara tidak langsung dengan konsumen, tetapi ketika mereka melihat kondisi perusahaan, maka hal tersebut sudah menjadi gambaran utama mengenai lembaga dari konsumen. Kacamata konsumen tentu akan terfokus kepada attitude terlebih dahulu sebelum mereka mengkritisi regulasi yang ada pada lembaga tersebut. Konsepan yang kedua atau seven yang kedua yaitu attention. Yang pertama tadi ada attitude, yang kedua ada attention. Yang mana artinya adalah dalam memberikan layanan dalam layanan prima, baik itu dalam bentuk perhatian, harus memperhatikan atau mencermati apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh konsumen, entah itu sekecil apapun. Yang mana jangan sampai ada yang terlupa.
bagaimana upaya dari Public Relation Officer dalam melayani dengan sepenuh hati ketika memberikan layanan, karena tidak ada yang boleh terlupa. Semua hal tersebut sangat penting. Yang ketiga, yaitu action, meliputi segala bentuk tindakan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya mencatat pesanan konsumen secara detail, jangan sampai ada yang tertinggal atau terlupa, karena hal ini juga berkaitan erat dengan citra. Jadi action ini adalah segala bentuk tindak tanduk dan juga perbuatan dari Public Relation Officer dalam memberikan layanan terbaiknya, layanan maksimalnya, layanan prima kepada pelanggan. 7A yang keempat, yaitu ability, artinya kesanggupan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun sebenarnya di era sekarang terus berkembang di mana pelayanan prima, pelayanan konsumen harus memiliki ability atau kemampuan atau kesanggupan. Sehingga pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya atau mereka yang notabene memiliki harapan besar terhadap lembaga atau perusahaan. Misalnya saja komunikasi, artinya seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan handal. Kemampuan selling atau kemampuan menjual, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal yang lebih praktis, misalnya saja mengenai teknologi. Entah itu meliputi Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir, dan sebagainya. Yang mana terdapat tuntutan ability yang menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang terlibat pada perusahaan atau lembaga. Tuntutan ability ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang terlibat dalam perusahaan atau organisasi lembaga. Jadi ketika konsumen membutuhkan, maka tidak perlu menunggu lagi untuk membersihkan tempat seperti menyapu. Karena pelayanan prima dalam sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi tidak membutuhkan alasan apapun. Layanan prima juga tidak ada penundaan waktu. Semua bisa melakukan, meskipun dahulu tidak familiar, akan tetapi sekarang menjadi begitu berkembang. Sangat pesat perkembangan dari ability ini. Kemampuan yang mana dipukul rata, kemampuan yang sangat diuniversalkan pada saat era sekarang ini. Terlebih di era teknologi saat sekarang ini, yang mana teknologi sangat berkembang dengan pesat. Maka dari itu, perusahaan yang besar menuntut banyak hal pada setiap calon karyawannya. Maka, sebagai seorang praktisi public relation harus memiliki kompetensi yang sangat banyak. Yang kelima dari 7A ini adalah appearance, yang artinya penampilan. Atau sebagai contoh, apabila seseorang ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, maka orang yang akan melayani harus berpenampilan baik. Akan tapi jika malah berpenampilan urakan atau buruk atau sangat di bawah standar, maka akan memberikan citra yang buruk. Citra yang buruk tentunya bagi penyedia jasa konsultasi fashion ini. Jadi hal tersebut merupakan appearance karena seorang desainer atau konsultasi fashion tersebut menuntut orang berpenampilan fashionable. Akan tetapi ia tidak berpenampilan fashionable atau tidak memenuhi akurasi sebagai fashionable. Dengan hal tersebut, maka para konsumen perlu mempertanyakan kredibilitas pelayanan yang diberikan padanya. Maka appearance ini sangat penting, penampilan yang sangat diperhatikan oleh konsumen. Contoh lain dari appearance ini adalah ketika kita dituntut untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik, seperti cara berbicara yang baik, bagaimana modulasi, bagaimana artikulasi. Apabila kriteria tersebut terlewatkan, maka perlu juga dipertanyakan kredibilitasnya. Sebagai seorang praktisi public relation harus memiliki appearance yang sangat baik, harus memiliki artikulasi yang jelas, intonasi yang tepat, penyampaian yang baik, ramah tamah dan sopan. Karena hal tersebut sangat diperhatikan oleh pihak publik eksternal atau lembaga ataupun konsumen kita. Maka appearance atau penampilan mau tidak mau harus bisa mempengaruhi pelayanan prima yang dilakukan. Jadi,
Yang berbicara tidak sekedar berbicara, penampilan bukan hanya sekedar penampilan luar, penampilan non-fisik seperti kewarasan dan gaya bicara juga akan diperhatikan. Tidak hanya sekedar berbicara, tidak hanya sekedar melantunkan kata-kata, tapi setiap kalimat dan setiap baiknya harus dipertimbangkan. Karena nantinya juga akan berimbas kepada perusahaan. Ketika apa yang disampaikan salah, maka akan terjadi kesalahpahaman pada pihak konsumen. Jika usaha yang sedang dijalani bergerak dalam bidang pelayanan misalnya, maka usaha yang menggunakan penampilan yang rapi. Ketika bergerak di bidang jasa, tentu penampilan dari atas sampai bawah sangat diperhatikan. Namun, yang mana harus enak dilihat dalam berpakaian, berbeda dengan halnya pelayanan teknis. Yang mana pelayanan dalam hal bidang pelayanan berbeda dengan pelayanan teknis. Dalam melakukan pelayanan teknis, harus meyakinkan para konsumen membawa kelengkapan alat, bukan pakaiannya saja. Jadi ada kesesuaian, maka itu disebut dengan experience. Yang keenam, yaitu accountability, adalah pertanggungjawaban. Dalam excellent service, tanggung jawab menjadi bagian yang utama, atau mungkin bisa disebut sebagai pondasi utama, pondasi dari excellent service ini. Sebagai pelayan konsumen, harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan layanan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar dalam melakukan setiap pekerjaan apapun. Bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan harus bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan pada layanan, bukan terfokus pada keuntungan atau feedback yang diterima oleh lembaga. Kita harus berupaya bagaimana setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap yang dilakukan dari lembaga ini adalah bertujuan pada bagaimana menciptakan kepuasan dari lembaga, kepuasan dari pihak konsumen. Sehingga nantinya secara tidak langsung ketika konsumen telah puas, konsumen telah memiliki rasa kepercayaannya kepada lembaga, maka lembaga akan mendapatkan feedback yang baik tentunya. Jadi dalam memberikan layanan tidak perlu untuk mengiming-imingi atau memberikan janji semata, akan tetapi perlu yang namanya tanggung jawab. Ketika pihak lembaga menyampaikan A, maka A ini harus terrealisasi dengan baik. Jangan sampai ketika menyampaikan A, B, C, dan D, yang terrealisasi hanyalah A. Maka hal tersebut dinyatakan sebagai janji-janji semata atau hanya iming-iming di awal. Sehingga maka akan memperburuk citra lembaga di mata publik. Yang ketujuh, yaitu adalah affirmation atau afirmasi, yang mana sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada pada perusahaan, lembaga, terutama pada perusahaan bisnis. Karena sikap ini bentuk layanan prima yang diberikan kepada para konsumen atau pelanggannya. Dalam konteks affirmation, ini sebagai pelayanan harus membuat diri kita untuk selalu berpikir positif dan menggerakkan hati bahwa kita berada pada posisi-posisi atau pada hal-hal sebenarnya positif. Hal ini dapat membantu kita sebagai pelayan untuk menyingkirkan berbagai sifat emosional ketika memberikan layanan apabila ada konsumen yang melakukan protes kepada perusahaan atau lembaga. Telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya mengenai manajemen komplain, kita ketika mendapatkan keluhan, ketika mendapatkan protes, kita tidak boleh berpikiran negatif. Karena di sana, ketika konsumen memberikan protes, keluhan, maka dapat dipahami bahwasanya mereka ingin tetap menjadi konsumen kita. Mereka telah meluangkan waktu terbaik mereka untuk memberikan keluhannya kepada kita. Tentu dari kita dari seorang public relation officer harus menanggapi hal tersebut dengan cepat tanggap agar dapat terselesaikan, agar dapat diperbaiki sehingga citra lembaga tetap terjaga dengan baik ke depannya. Jadi ketika menghadapi protes atau menerima keluhan dari para konsumen, sebagai pelayan, kita harus tetap bersikap baik. Seperti keluhan tempat ini masih jorok, kotor, dan lain-lain, maka kita harus tetap berpikir positif. Harus berpikir solusi dari bagaimana memecahkan masalah ini. Jangan sampai permasalahan ini bersifat berimbas kepada hilangnya konsumen kita. Karena hal tersebut sangatlah buruk tentunya. Itulah 7A dan plus S yang disebut tadi. Maka S-nya adalah simpati.
Simpati merupakan satu level di atas empati. Jika empati sendiri merupakan perasaan kita bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain, maka simpati ini pada saat kita sudah merasakan empati, maka perilaku yang akan bergerak untuk melakukan. Jadi itu empati adalah sekedar perasaan semata. Ketika kita mungkin melihat sesuatu, kita berempati. Namun simpati adalah tindakan yang muncul ketika empati tersebut hadir. Ketika kita melihat sesuatu, kita muncul suatu tindakan nyata dari empati tersebut. Simpati ini pada saat kita sudah merasakan empati, maka hal tersebut muncul, bergerak. Sebagai contoh kita berempati kasihan melihat seorang nenek-nenek yang berjualan sayur keliling. Maka simpati kita adalah tergerak untuk membeli dagangan sayur keliling tersebut. Kita tergerak untuk membeli dagangan nenek tersebut. Karena kita merasa simpati, merasa kasihan, karena kita merasa empati dengan nenek tersebut, maka kita bersimpati untuk membeli dagangannya. Sehingga hal tersebut dapat meringankan beban nenek tersebut yang sedang berjualan. Jadi simpati dapat disebut sebagai sikap di mana seseorang individu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian melakukan perbuatan yang bisa membawa keuntungan bagi orang lain. Jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai 7A plus S. Saya ulang kembali, itu terdapat attitude atau sikap, sifat dari Public Relation Officer yang mana harus menjadi pertimbangan bagi pihak konsumen. Yang kedua, attention, perhatian, yang mana kita harus memberikan perhatian yang penuh. Yang ketiga, action, tindakan segala bentuk tindak tanduk dari pihak Public Relation Officer. Yang keempat adalah ability, yang keseluruhan tindakan dan juga kegiatan harus disanggupi oleh pihak dari Public Relation ini. Ability, kesanggupan. Yang kelima ada appearance atau penampilan dari pihak public relation, lembaga dan segala macamnya. Yang keenam ada accountability, tanggung jawab. Dan yang ketujuh affirmation. Affirmation ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh perusahaan, sikap yang baik tentunya. Dan yang yang S-nya dari pertama hingga 7, yang S itu adalah simpati. Di atasnya empati. Jadi teman-teman, kita telah membahas semua materi mengenai layanan prima atau excellent service terkait dengan konsep, manfaat, tujuan, tolak ukur, dan juga tips ataupun 7A and plus S. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan juga memberikan manfaat bagi kita, terlebih sebagai seorang calon administrator pendidikan di bidang manajemen humas. Nantinya kita dapat memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima terhadap konsumen kita nantinya. Semoga kita dapat memberikan terbaik dan juga dapat memahami materi ini sehingga berpengaruh untuk masa depan nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.